Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Audit semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya, melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai standar profesional audit internal. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai standar atribut, yaitu standar dari nomor 1000 hingga 1300. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan Sobat Audit mampu menjelaskan dan juga menguraikan konsep dan teori audit internal, terutama mengenai standar atribut. Nah, kita masuk sedikit merefresh kembali materi yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Standar atribut berisi tujuan, wewenang, dan juga tanggung jawab internal auditor, independensi dan objektivitas, kecakapan dan kecermatan profesional, dan program asuransi dan juga peningkatan kualitas. Nah, di SA 1000 menguraikan bahwa tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal seharusnya secara resmi ditetapkan dan diuraikan dalam Piagam Audit Internal atau Internal Audit Charter. Piagam audit internal ini harus yang pertama menetapkan posisi internal audit di dalam organisasi, yang kedua menetapkan akses ke catatan atau dokumen, ke personel atau properti fisik yang relevan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan, dan yang ketiga mendefinisikan cakupan kegiatan audit internal. Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Nah, selanjutnya mengenai independensi dan juga objektivitas. Jadi SA 1100 ini menyatakan bahwa aktivitas internal audit harus independen dan internal auditor harus objektif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian apa sih bedanya independensi dan objektivitas? Jadi independensi ini lebih menekankan pada tata organisasi audit internal, sedangkan objektivitas lebih menekankan pada sikap individunya. Nah, perbedaan selanjutnya adalah independensi tidak termasuk ke dalam prinsip-prinsip kode etik dari IIA, sedangkan objektivitas termasuk dalam prinsip-prinsip kode etik IIA. Selanjutnya, masih di SA 1100, nah, standar 1110 atau independensi organisasi ini menyimpulkan bahwa kepala auditor internal yang biasanya disebut juga Chief Audit Executive harus melaporkan ke tingkat dalam organisasi yang memungkinkan kegiatan audit internal memenuhi tanggung jawabnya. Chief Audit Executive harus mengkonfirmasi kepada Dewan setidaknya sekali dalam setahun mengenai independensi organisasi dari kegiatan audit internal. Kemudian standar 1111 ini interaksi langsung dengan Dewan, yaitu kepala auditor internal atau Chief Audit Executive itu harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan. Kemudian standar 1112 peran kepala auditor internal di luar audit internal. Nah, jika kepala auditor internal ini memiliki atau diharapkan memiliki peran dan atau tanggung jawab di luar audit internal, langkah-langkah pengamanan yang harus diterapkan untuk membatasi gangguan terhadap independensi atau objektivitas harus dilakukan. Kemudian 1120 tentang objektivitas individu. Nah, auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak, tidak bias, dan menghindari konflik kepentingan. Kemudian standar 1130 yaitu gangguan terhadap independensi atau objektivitas. Nah, jika independensi atau objektivitas ini terganggu secara faktual atau terlihat, rincian gangguan tersebut harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Sifat pengungkapan akan bergantung dari sifat gangguan tersebut. Selanjutnya, SA 1200. Nah, ini profisiensi berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada setiap situasi yang mungkin ditemui dan atau menanganinya secara tepat tanpa tambahan sumber daya yang besar untuk melakukan penelitian atau bantuan secara teknis. Nah, kemudian melaksanakan due professional care terkait tanggung jawab auditor internal terhadap kemungkinan fraud,
kesalahan yang disengaja, kelalaian, inefisiensi, keborosan, ketidakefektivitasan, dan konflik kepentingan serta waspada terhadap kondisi-kondisi dan kegiatan di mana penyimpangan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya masih di standar 1200, jadi untuk standar 1210 ini mengatur tentang keahlian. Jadi auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab individu mereka. Kegiatan audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, standar 1220, perhatian profesional yang kredibel. Jadi, auditor internal harus menerapkan perhatian dan keterampilan seorang auditor internal yang bijaksana atau wise dan juga kompeten. Perhatian profesional yang kredibel tidak berarti tidak dapat keliru. Nah, kemudian yang terakhir adalah 1230, pengembangan profesional berkelanjutan. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, SA 1300. Nah, ini mengenai program jaminan kualitas dan juga peningkatan. Nah, kepala auditor internal harus mengembangkan dan menjaga program jaminan kualitas dan peningkatan yang mencakup semua aspek kegiatan audit internal. Standar 1310 ini mengatur tentang persyaratan program jaminan kualitas dan peningkatan. Program jaminan kualitas dan peningkatan harus mencakup penilaian internal dan juga eksternal. Nah, di standar 1311 diatur mengenai penilaian internal, yaitu harus mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja kegiatan audit internal, kemudian penilaian diri secara berkala, atau penilaian oleh orang lain di dalam organisasi yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik audit internal. Kemudian untuk penilaian eksternal diatur di dalam standar 1312, yaitu harus dilakukan setidaknya 5 tahun oleh penilai yang berkualifikasi dan independen atau tim penilai dari luar organisasi tersebut. Kepala auditor internal harus berdiskusi dengan dewan untuk berdiskusi mengenai bentuk dan frekuensi penilaian eksternal. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi dan juga independensi penilai eksternal atau tim penilaian, termasuk adanya konflik kepentingan yang berpotensial terjadi. Masih di standar 1300, nah untuk standar 1320 tentang pelaporan program jaminan kualitas dan peningkatan, kepala auditor internal harus menyampaikan hasil program jaminan kualitas dan peningkatan kepada manajemen senior dan dewan. Nah, pengungkapan ini harus mencakup yang pertama, lingkup dan frekuensi penilaian internal dan eksternal, yang kedua, kesimpulan penilai, yang ketiga, rencana tindakan perbaikan, dan yang keempat adalah kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilaian termasuk konflik kepentingan yang potensial terjadi. Standar 1321 mengenai penggunaan sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal, pernyataan bahwa kegiatan audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal sesuai hanya jika hasil program jaminan kualitas dan peningkatan mendukung pernyataan tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, standar 1322 itu mengatur tentang pengungkapan ketidaksesuaian. Ketika ketidaksesuaian dengan kode etik atau standar berdampak pada lingkup atau operasi secara keseluruhan dari kegiatan audit internal, maka kepala audit internal harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada manajemen senior dan juga dewan. Oke, informasi lebih detail bisa kalian cari di sumber referensi berikut ini. Nah, setelah kalian melihat materi-materi yang tadi sudah dijelaskan, silakan cari referensi lainnya di luar materi yang diberikan pada hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.